Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, udah cukup lama kita nggak update tema MIUI. Ya, masih untuk MIUI karena sampai sekarang ini kita belum dapat HyperOS. Nanti kalau udah kita dapat HyperOS, pasti kita akan review tema-tema HyperOS. Dan sambil nunggu update HyperOS, kayaknya kita review terlebih dahulu tema-tema untuk MIUI. Jadi buat kalian yang masih menggunakan MIUI, kalian bisa absen di kolom komentar. Dan buat kalian yang udah menggunakan HyperOS, coba dong experience kalian gimana tentang HyperOS, terutama untuk di bagian tema-temanya, karena kita fokus di review tema. Dan gini, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema yang unik. Temanya cukup keren ya, tembus hingga ke bagian sistem. Ya walaupun emang nggak tembus hingga ke bagian aplikasi pesan WhatsApp. Untuk next video insya Allah kita akan review tema yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan gini, sebelum kita lanjut ke video secara keseluruhannya, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan ini adalah rekomendasi tema unik yang pertama. Ya, walaupun memang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, tapi untuk sistem hampir secara keseluruhan tema ini tembus, bahkan hingga ke email. Tadi saya sendiri aja kaget pas cek email, dia ternyata temanya itu tembus hingga ke bagian email. Nanti kalian bisa cek sendiri karena di sini di video ini kita nggak akan buka untuk ke emailnya. Dan lagi nih, untuk tema yang pertama kalian bisa menemukan tema ini dengan judul City Next Scan. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, 26,1 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Castle in the Sky, dan tema ini ada di semua region, jadi kalian gak harus merubah region tertentu. Dan oke, untuk reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simple ya, tapi komplit ya. Widgetnya ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk icon pack-nya pada tema ini saya suka. Icon pack-nya dia kecil, ada list warna hitam, ada 3D-nya gitu. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh iya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Open telepon pada tema ini ada perubahan sesuai dengan wallpaper yang ada di bagian home screen. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga detail kontaknya. Dan untuk detail kontaknya dia polos aja, tapi di sini udah ada perubahan. Aplikasi pesan sistem pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya. Sementara untuk tampilan di bagian dalamnya, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Semuanya berubah. Dan saya suka warnanya ya, biru-biru agak muda gitu. Dan untuk kontrol volume pada tema ini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar, tapi ini sih kalau menurut saya sih nggak jadi masalah. Sementara untuk setelan pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini semuanya udah dirubah, termasuk untuk fontnya ya. Dia untuk fontnya dia agak sedikit ada perubahan daripada font yang standar. Karena selama saya menggunakan MIUI itu nggak pernah saya menggunakan font pihak ketiga, masih font yang standar. Dan oke nih, untuk reasonnya pada tema ini sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar, dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Ya, untuk di bagian lock screen-nya dia lebih light gitu, ataupun lebih terang di bagian wallpaper-nya. Sementara untuk di bagian home screen, dia wallpaper-nya sama. Tapi untuk di bagian home screen, dia wallpaper-nya agak sedikit redup gitu. Sementara untuk di bagian lock screen-nya, dia cekas banget, ataupun kontras banget ya. Oke, ada widget jam, hari, kalender, tanpa adanya perakiran cuaca yang ditempatkan di sebuah banner iklan. Dan di bagian bawahnya ada drink water ya, ini untuk pengingat minum kita. Dan ini bisa kalian isi seperti ini, ataupun bisa kalian kurangi. Oke, di bagian sini ada shortcut untuk ke pemutar musik, dan di sini ada beberapa shortcut aplikasi, dan di sini ada reminder ataupun pengingat waktu. Dan di bagian sini dua shortcut aplikasi. Oke, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Di sini ada kostumisasi, kalian bisa mengaktifkan light. Nah, untuk malam ya, dia ada lampunya. Sementara untuk siang dia lampunya mati. Sementara di bagian atas ini dia wallpapernya live ya. Ini keren ya, ada gambar awan yang berterbangan gitu. Dan di sini untuk lampunya dia menyala, ada beberapa lampu di toko ataupun di bagian gedung. Dan di sini ada kayak semacam animasi gitu ya. Dan yang di bagian bawah sini, ini bisa kalian hilangkan untuk beberapa widget ataupun shortcut aplikasi yang tertera di bagian lock screen. Ini keren ya, keren dan juga unik. Dan oke, di bagian sini ini adalah persentase dari baterai. Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi atau review tema unik yang kedua.
Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema unik yang kedua. Untuk tema ini, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Mapis Color. Ukuran file dari tema ini lebih kecil daripada tema yang pertama tadi. Untuk ukuran filenya dia 11,8 MB, sementara untuk desainnya masih sama ya, Castle in the Sky. Dan tema ini juga sama, ada di semua region. Jadi kalian nggak harus merubah region. Oke, untuk tampilan di bagian home screen-nya widgetnya masih sama seperti widget yang pertama tadi, tapi untuk icon pack-nya di sini semuanya berubah. Di sini untuk icon pack-nya ataupun nuansa dari tema ini bernuansakan orange. Sementara untuk control center pada tema ini juga orange ya, keren ya. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal dia hanya berubah di bagian indikator baterainya aja. Sementara untuk bar sinyal dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke, untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan untuk numerik nomornya kayak Google Pixel gitu. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Kalau yang tadi warnanya abu-abu, kalau ini warnanya agak sedikit peach gitu. Sementara untuk aplikasi pesan sistem pada tema ini yang pasti ada perubahan. Untuk separator ataupun balon catnya saya suka untuk tampilan tema yang ini daripada yang tadi. Sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan oke nih, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dia untuk aplikasi yang ataupun shortcut tertentu ya. Dia warnanya nggak berubah ya, seperti pembaruan sistem, status keamanan, dia emang nggak berubah di semua tema. Tapi selain itu semuanya berubah, dia hanya jadi monokrom gitu. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 dia sama masih ya, tampilan yang standar seperti tema yang pertama tadi. Dan untuk backgroundnya di sini juga berubah, sama seperti tema yang pertama tadi. Dan untuk persentase dari storage di sini juga udah dirubah. Sementara untuk recent app, pada tema ini sama seperti tema yang pertama, nggak ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh ya, seperti yang tadi saya singgung di awal video, kalau tema ini emang nggak tembus singgah ke aplikasi WhatsApp, tapi untuk di bagian email dia tembus. Kalian bisa membuktikannya sendiri ya nanti kalau kalian udah mendownload temanya. Oke, untuk di bagian lock screen di sini tampilannya cukup rame. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuaca ini dia lucu ya seperti ini. Dan di sini ada untuk berapa hari lagi mencapai ke tahun baru depan ataupun 2025. Dia 137 hari lagi. Persentase dari baterai dan ini juga sama ya, seperti ini pengingat waktu. Dan di sini ada dua shortcut. Di sini ada shortcut ke setelan, TikTok, tema, dan di sini ada shortcut untuk ke kamera. Dan di sini juga sama seperti tema yang pertama, ada drink water. Ini bisa kalian kurangi ya seperti ini. Mungkin ini berfungsi ya. Kalau kalian yang tahu lebih banyak tentang fungsi drink water ini, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Kalau menurutku sih, setiap kali minum mungkin kita akan kurangi seperti ini. Setiap kali minum kita akan kurangi seperti ini. Dan kita akan bisa mengatur berapa liter per hari yang kita minum. Di sini sih totalnya ada 8 ya, mungkin 8 liter gitu ya. Kalian bisa menggeser ke sebelah tengah di sini. Di sini untuk widgetnya masih sama, yang sebelah sini ya drink water. Dan di sini juga ada widget jam, pemutar musik. Ini pemutar musiknya cukup gede ya. Dia kalau disentuh langsung masuk ke aplikasi ya musik. Di sini ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini dan sini ada galeri. Kalian bisa geser lagi ke sebelah kiri. Di sini ada beberapa shortcut ataupun widget lainnya. Di sini ada widget ini pengingat ya, penanda. Dan di sini ada kalkulator, kalender, jam, telepon, pesan. Dan di sini ada keep happy every day. Dan di sini ada list ataupun kayak semacam memo gitu. Di bagian sini ada today rest. Jadi 9,37 dia nanti ke rest area gitu. Mungkin seperti itulah. Aku sendiri nggak begitu paham tentang widget yang ini. Dan oke, mungkin itu aja untuk hari ini yang kita bisa review untuk tema unik untuk MIUI. Ya, masih untuk MIUI. Mungkin nanti kita akan mungkin nanti kita akan review tema-tema untuk HyperOS kalau Xiaomi saya udah mendapatkan update HyperOS. Jadi sebelum kita review tema HyperOS, mungkin kita akan kedepannya akan masih review tema-tema untuk MIUI. Jadi buat kalian yang absen terlebih dahulu, siapa aja yang masih menggunakan MIUI dan gimana menurut kalian bagusan di MIUI ataupun bagusan di HyperOS. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.